an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim ulama, para kiai yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim bersama. Bil khusus pengasuh pondok pesantren Minhajut Thalibin Bapak Kiai Haji Mahfud Romli yang saya muliakan, Mubalik yang akan memberikan tausiah kepada kita semua, Pak Kiai Haji Asep Syarkasi yang sudah ada di tengah-tengah kita semua yang saya muliakan, Ketua PCNU Bekasi, PD Pontren Menak Kabupaten Subang. Alhamdulillah saya bawa bersama-sama ikuti kegiatan yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh PC Ansor Kabupaten Subang. Ketua PC Ansor Kabupaten Subang Kang Asep Alamsa yang selalu menggerakkan kader-kader Ansor Kabupaten Subang, Banser Kabupaten Subang, hingga aktivitas Ansor di Kabupaten Subang alhamdulillah selalu melaksanakan kegiatan baik itu PKD maupun Diklatsar Banser. Pak Kepala Desa, Pak Kapolsek Kecamatan Patok Besi, Pak Kanit Tel yang alhamdulillah juga sudah bersama-sama kita, Fauzi anak saya ini, kader PKB Kabupaten Subang yang nantinya akan menjadi Dewan. Amin. Doakan bersama mudah-mudahan beliau tatkala nyalon jadi dewan. Syukur-syukur di pusat, kalaupun tidak di pusat ya di kabupaten. Karena diperlukan kader-kader muda yang punya pemikiran untuk memberikan pemikirannya untuk kemajuan Kabupaten Subang yang kita cintai. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, bil khusus anak-anakku sekalian, santri Minhajut Thalibin yang saya cintai, dengan hari santri nasional ini, santri di seluruh Indonesia sedang berbahagia karena dilaksanakannya hari santri nasional. Alhamdulillah wa syukurillah wa binimatillah, saya sampaikan pada hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beri nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua kader-kader Ahlus Sunnah wal Jamaah ya di negeri kita yang kita cintai ini mudah-mudahan selalu lestari, selalu bergerak terus untuk membackup berbagai tantangan yang ada pada masa-masa yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan
Juga mari kita sama-sama sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua, yang telah membimbing kita semua berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sahabat-sahabat Banser, sahabat Ansor yang hari ini sedang punya hajat adakan kegiatan Hari Santri Nasional. Santri, halo, halo, masih siap? Siap dengerin apa yang disampaikan oleh mubalik kita? Sampai pagi siap? Kalau santri siap, saya yang nggak siap. Saya nanti cukup sampai waktu yang ditentukan, insya Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Ucapkan terima kasih kepada Kang Asep serta jajarannya. Beliau sudah 2 periode memimpin Ansor, sehingga Ansor di Kabupaten Subang cukup diperhitungkan di kancah provinsi maupun di kancah nasional. Mudah-mudahan beliau nanti naik di provinsi maupun di pusat. Kita doakan bersama. Begitu juga kader-kadernya, mudah-mudahan ini sudah siap untuk melanjutkan perjuangan Kang Asep, sehingga Banser Ansor di Kabupaten Subang terus bergerak untuk menjadi benteng para ulama, ya, agar Nahdlatul Ulama yang selalu berusaha mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di muka bumi yang kita cintai ini tetap lestari. Terus ayo kita sama-sama pertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insya Allah ya, bersama para ulama, para kiai yang didahului di Indonesia diperjuangkan oleh para aulia yang terkenal dengan para wali songo, bukan wali santri tapi wali songo, ya, dilanjutkan oleh para ulama, diantaranya ulama-ulama yang ada di Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya. Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama yang ada di Jawa dan Madura untuk sama-sama berjuang mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena di Indonesia dijajah oleh Belanda ratusan tahun. Tapi karena Indonesia ini para ulamanya, para kiainya, ya, mendirikan pondok-pondok pesantren, alhamdulillah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap jaya di Indonesia. Ini semua adalah karena jasa para alim ulama. Para alim ulama Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah, Mbah Kiai Haji Bisri Samsuri dari Jawa Barat, Mbah Kiai Haji Abbas, ya, Buntet pesantren, ya, Amin Sepuh, Babakan Ciwaringin, ya, bersama-sama bentuk sebuah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Ya, dengan terbentuknya Nahdlatul Ulama dibimbing oleh para ulama-ulama, para kiai-kiai, sehingga kita sampai sekarang alhamdulillah bisa terus berada di jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasulullah,
yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berada di jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah, sunnah Rasul dan jamaahnya para Rasul, yaitu para sahabat, yang dilanjutkan para tabi'in, para tabi'in, diantaranya tabi'in ya Imam Hanafi, lanjutkan oleh Imam Malik, lanjutkan oleh Imam Syafi'i, dilanjutkan oleh Imam Hambali. Yang di Indonesia banyaknya bermadhab Syafi'iyah. Nah ini mudah-mudahan terus lestari dengan sebab adanya santri. Pemerintah Indonesia pada tanggal 22 Oktober yang akan jatuh besok hari, yaitu hari Jumat, alhamdulillah sudah menjadi sebuah hari yang direstui oleh pemerintah sebagai hari santri. Oleh karenanya santri saya harapkan semua bersemangat dalam menempuh ilmu. Mudah-mudahan di masa yang akan datang menjadi para pejabat, jadi para kiai sebagai penerus ulama. Karena nggak semuanya mungkin jadi kiai semua, nggak semuanya jadi nyai semua, tetapi nanti harus ada juga yang jadi apa? Jadi pengusaha, jadi pengusaha. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengusaha, ada lagi yang jadi petani, bahkan alhamdulillah tokoh-tokoh kita, tokoh Nahdlatul Ulama, ada yang pernah jadi presiden, siapa yang pernah jadi presiden? Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang terkenal panggilannya Gus Dur. Ternyata orang NU mampu jadi presiden. Sekarang juga alhamdulillah kita dipimpin oleh Rois Am kita, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, bisa menjadi wakil presiden. Padahal beliau umurnya sudah di atas 70 tahun. Kalau beliau saja umurnya 70 tahun lebih bisa jadi wakil presiden, kiraku kader-kader NU masa yang datang yang muda-muda nggak bisa. Insya Allah bisa. Nah, saya coba ini santri Minhajut Tholibin. Kalau saya tanya siapa kita? Santri. Jawabannya santri Nahdlatul atau NU. NU. Siapa kita? NU. Kita sebutkan 3 kali, teman-teman, sahabat-sahabat, jawabnya 3 kali. Karena dengan 3 kali diulang-ulang berarti 9 kali adalah bintang sem, tandanya Nahdlatul. Warga Nahdlatul Ulama harus paham itu. Fikroh, terutama pikiran warga Nahdlatul Ulama, santri-santri itu harus ngerti, terutama secara struktural. Jangan sampai tidak memahami struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Kalau di pusat namanya apa? Santri. Kalau di pusat, pengurus pusat namanya apa? PB. Pengurus besar Nahdlatul. Gak perlu ditambahi pusat, nanti pengurus besar Nahdlatul Ulama pusat, berarti nggak ngerti Nahdlatul Ulama. Kalau di wilayah namanya apa? Pengurus wilayah Nahdlatul
Ulama. Ya. Kalau di cabang namanya apa? PCNU. Kalau di kecamatan MWC, Majelis Wakil Cabang. Nah, kalau untuk anak-anak ya, kalau di bawah namanya, di desa namanya ranting. Paling bawah anak ranting. Tapi kalau di daerah beliau nih di Bekasi gak mau jadi anak ranting. Ya. Karena beliau daerahnya daerah kota. Suruh jadi anak ranting gak mau, makanya namanya PRI, Pengurus Ranting Istimewa. Ngikutin yang di luar negeri. Ya, Pengurus Ranting Istimewa. Nah, itu. Oleh karenanya harapan kami semua dari pengurus agar supaya kader-kader kita juga paham tentang hal itu. Kalau pusat itu PP, pengurus pusat Ansor, namanya PP ya, pengurus pusat Ansor. Ya, kalau di anak-anak pelajar itu namanya Ibnu. Ya. Kalau perempuannya IPP, naik ke atas sekolahnya sudah kuliah namanya PM. Jangan sampai kader kita masuknya HMI ya. Kalau kuliah organisasi Nahdlatul Ulama namanya PM. Jangan sampai salah alur ya. Sehingga nantinya malah ngantemin orang NU itu sendiri. Karena warga NU itu besar, maka harus dibuktikan dengan kebesarannya. Bukti kebesarannya harus ya, terdata, harus punya database. Kalau di sekolah juga ada database ya Pak Kiai ya. Masa di sekolah punya database NU yang segini besarnya tidak punya? Maka warga NU dari umur lahir, dari mulai lahir sampai meninggal harus punya kartanu, kartu tanda Nahdlatul Ulama. Insyaallah nanti bagian kartanu harus banyak turun nih. Banyak turun ke pesantren-pesantren. Kiraku guru-guru Minhajut Tholibin gak punya kartanu gitu. Ya, harus punya kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama. Karena nantinya satu saja cukup. Kalau dulu ada musnu dan lain sebagainya, sekarang pakainya hanya satu, yaitu kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama. Maka berharap ini untuk kader-kader muda, teman-teman Ansor, teman-teman Banser, ya harusnya segera masuk itu datanya. Karena saya walaupun belum punya kartanunya, paling tidak datanya sebagai warga Nahdlatul Ulama, ya, harus masuk dulu. Nanti berjalan bertahap pembuatan kartu tanda Nahdlatul Ulama ya. Ini nanti di bawah apa ini akan salib tugasnya ngurusin kartanu, biar Subang itu kartu tanda anggota Nahdlatul Ulamanya masuk di level atas ya. Sekarang masih di level 5 besar ya, masih di level 5 besar. Kalau nanti dari Minhajut Tholibin semua kader Ansor masuk datanya, semua kader Banser ya, kader Banser masuk datanya semua, walaupun nanti kartunya bertahap, tetapi datanya paling tidak bisa masuk di data kartanu ya, data kartanu. Mudah-mudahan kita semua sebagai warga negara Indonesia, terutama sebagai warga Nahdlatul Ulama, terdata sebagai warga Nahdlatul Ulama. Amin ya robbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Kata Kang Asep pada biasanya juga nggak dikasih amplop. Kalau sambutan lama-lama nggak dikasih amplop kan nggak ada gunanya. Karena saya selalu bawa amplop sendiri. Sudah tahu nggak akan dikasih amplop, ya bawa sendiri gitu. Tapi insya Allah setiap kegiatan Ansor, Banser,
selagi masih sehat, selagi ya tidak ada bersamaan dengan kegiatan yang lain, insya Allah saya selalu hadir untuk bersama-sama dengan teman-teman Ansor, sahabat-sahabat Ansor maupun sahabat Banser dimanapun dilaksanakan. Walaupun di atas gunung, selagi masih bisa naik mobil saya, insya Allah datang. Alhamdulillah malam-malam di mana, di Kujang, daerah Terang Panjang. Alhamdulillah walaupun malam kesananya bisa hadir di kegiatan Diklatsar Banser. Karena apa? Biar Nahdlatul Ulama dikenal seluruh warga Nahdlatul Ulama. Kalau amaliyahnya sih warga warga Subang ini 80-90% amaliyah Nahdlatul Ulama, tapi fikrohnya masih banyak yang melenceng. Fikrohnya belum bernahdlatul ulama. Nah, oleh karenanya ini menjadi tugas kita bersama, tugas NU, Ansor, Muslimat, Fatayat untuk memikirkan bagaimana supaya warga Nahdlatul Ulama paham tentang amaliyah dengan fikrohnya. Karena kalau fikrohnya saja belum, ya harokahnya nggak ada. Tapi kalau fikrohnya, pemikirannya, KNU-nya sudah ada, ya sudah ada KNU, KNU-an insya Allah harokahnya pun, pergerakannya pun pergerakan Nahdlatul Ulama. Makanya kalau tahlil Pak Kiai, para kiai, para ustadz kalau mimpin tahlil, sebelum tahlil ngomong dulu sedikit saja, sebentar saja bicara dulu. Ya bapak-bapak, kita semua ini biasa bertahlil, ya biasa berziarah kubur, biasa zikir ba'da sholat fardu. Berarti kita ini warga Nahdlatul Ulama. Kenapa? Yang mengamalkan itu semua, yang menggerakkan kegiatan itu adalah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Berarti kita warga Nahdlatul Ulama. Cukup segitu saja. Yang penting kata Nahdlatul Ulama masuk ke pikiran para orang-orang yang biasa beramaliyah Nahdlatul Ulama. Kurang dan lebihnya mohon maaf Pak Kiai. Kalau umpamanya tadi datang sedikit terlambat, ya kedahuluan oleh Mubalek itu tadi. Beliau sudah datang lebih awal daripada kita. Tetapi ya insya Allah, karena beliau mah memang muter terus sekalian. Jadwalnya tadi siang di Cipunegara, ya Cipunegara, sehingga langsung mampir ke sini. Ya, mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbanyak rezekinya yang barokah, biar untuk perjuangan membesarkan Nahdlatul Ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal ankum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.